Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Fa'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron. Innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di zaman yang begitu banyak fitnah ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu solusi agar supaya kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya di dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kutinggalkan dua perkara. Lan tadillu abada, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh atas dua perkara tersebut. Apa yang dua perkara tersebut? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para ulama. Karena memang kita tidak akan bisa mendapatkan kefahaman agama ini kecuali melalui wasilah daripada para ulama. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya orang yang disebut ulama itu adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah. Kalau kita perhatikan sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ketika Allah berbicara mengenai ulama, maka Allah gandengkan dengan kata-kata khasyah. Apa yang dimaksudkan dengan khasyah? Khasyah ini adalah khauf, rasa takut yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan ulama. Sehingga Imam Hasan Basri rahimahullah taala menjelaskan bahwanya orang yang disebut ulama adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia membenarkan apa yang dihalalkan Allah dan membenarkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ulama. Ini dijelaskan dalam tafsir Al-Maradi. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Nasohibul Ibad fi bayani al-fazi al-munabbihat ala isti'dadi li yaumil ma'had, bahwasanya disebutkan sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasanya di satu zaman nanti sayati zaman ala ummati, Nabi memberikan gambaran keadaan umat nanti di akhir zaman. Di antara mereka sebagian daripada umat Islam yafiruna minal ulama wal fuqaha,
Mereka akan lari daripada ulama-ulama mereka, tidak lagi mau mendengarkan nasihat daripada ulama mereka, bahkan di antara mereka sampai kepada tahapan melecehkan para ulama mereka. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita memiliki sifat ta'zim dan adab kepada para ulama. Sehingga ada satu perkataan ulama, laukanal ulama kanan nas kal bahaim. Seandainya bukan kena ulama, niscaya manusia ini seperti mana binatang saja. Karena memang melalui perantara daripada ulama lah kita bisa mengenal Allah. Melalui wasilah daripada ulama lah kita dapat mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Melalui wasilah mereka. Sehingga sangat penting sekali bagaimana supaya kita beradab kepada para ulama. Bagaimana supaya kita memiliki sifat ta'zim kepada para ulama. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, laisa min ummati walam yubajjil kabirona wala yarham sogirona wala ya'rif alimana haqqahu. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk umatku seseorang yang bila mana di dalam hatinya tidak ada sifat rasa hormat kepada orang yang lebih tua daripadanya. Kemudian setelah itu tidak menyayangi orang yang lebih muda daripadanya. Wala ya'rif alimana haqqahu, dan tidak memuliakan ulama mereka, tidak mau tahu apa hak daripada para ulama mereka. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan ketika umat ini sudah lari daripada ulama-ulama mereka, tidak lagi mau mendengarkan nasihat daripada ulama mereka, bahkan sampai melecehkan para ulama mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 azab kepada umat ini. Fayabtalihimullahu taala bisalasin baliyan. Apa 3 azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ketika hilanglah sifat ta'zim, adab kepada para ulama mereka? Yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah yarfa'u barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan daripada kehidupan mereka. Sehingga kita melihat negara yang di dalam negara tersebut ulama dilecehkan, tidak lagi dihormati, bahkan diperlakukan dengan semena-mena, dizolimi, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya kita perlakukan kepada para ulama. Karena mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan derajat mereka ini ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'il ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Kalau seandainya Allah menaikkan derajat mereka, kemudian kita merendahkan derajat mereka, kita melecehkan mereka, tentulah ini sesuatu yang tidak beradab. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bila mana dia melecehkan para ulama, tidak beradab kepada para ulama, yang pertama azab yang diberikan Allah kepada mereka, hilang keberkahan daripada kehidupannya. Sehingga apa saja yang usaha yang dibuatnya pasti akan menemui kegagalan demi kegagalan. Negara yang berkah adalah ketika para umaroknya menghargai para ulama-ulamanya, memiliki sifat ta'zim kepada para ulama. Karena kedudukan ulama adalah kedudukan yang paling tertinggi. Karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inna min ajlillahi ikrama di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an. Nabi mengatakan sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah, yaitu memuliakan orang tua yang muslim. Kemudian setelah itu wahamilil Quran, memuliakan para penghafal Quran, yaitu para ulama. Ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita tidak memuliakan para ulama, maka hakikatnya kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilang keberkahan yang pertama. Sehingga setiap apa saja usaha yang dibuat pasti akan menemui kegagalan demi kegagalan. Ini semua disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh umat ketika mereka tidak lagi memuliakan para ulama-ulama mereka. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang kedua, azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ketika hilangnya sifat ta'zim, adab kepada para ulama-ulama mereka. Maka azab yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan munculkan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang zalim kepada mereka. Maka ketika kita melihat di satu negara Allah hadirkan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang zalim, maka hendaklah umat Islam bermuhasabah. Hendaklah umat Islam berintrospeksi diri. Adakah mereka ini termasuk umat Nabi yang dikatakan memuliakan ulama? Atau sebaliknya mereka inilah yang disebutkan Nabi, umat yang melecehkan, yang menzalimi, yang tidak mau tahu apa hak-hak daripada ulama mereka. Karena sesuatu yang pasti, Allah akan munculkan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak peduli terhadap kesusahan rakyatnya, penderitaan rakyatnya. Ini semua disebabkan dosa yang dilakukan umat ketika mereka tidak lagi memuliakan para ulama mereka. Sahabat-sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terakhir, azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika hilangnya sifat ta'zim di dalam diri umat ini kepada para ulama, ini yang lebih berbahaya. Apa yang ketiga tersebut? Wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Akan keluarlah mereka daripada dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maknanya akan bermunculanlah, akan datanglah satu azab yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Manusia di mana-mana mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat begitu banyak umat Islam yang murtad di mana-mana dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, ini adalah azab yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ketika hilang sudah rasa sifat ta'zim di dalam diri mereka kepada para ulama mereka, dan mereka tidak mau tahu lagi mengenai apa hak-hak ulama mereka yang mesti mereka tunaikan. Maka sahabat-sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ta'zim, adab kepada para ulama. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun, aku adalah hamba bagi siapa saja yang mengajarkanku satu huruf di dalam agama Islam. Hari ini berapa banyak sudah, bahkan bukan satu huruf, berhuruf-huruf, bahkan berkitab-kitab yang telah diajarkan kepada kita oleh para ulama-ulama kita. Sudahkah kita tahu apa hak-hak mereka? Sudahkah kita tunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka? Adakah kita telah memuliakan mereka? Adakah kita telah beradab kepada mereka? Adakah kita telah mewariskan, mengajarkan kepada anak cucu keturunan kita bagaimana sebaiknya perlakuan adab terhadap para ulama-ulama tersebut? Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, majelis yang singkat ini menjadi satu masukan bagi kita agar kiranya kita ke depan bermuhasabah, sudah sejauh manakah sifat ta'zim yang kita berikan kepada para ulama-ulama kita, sehingga ketika kita memberikan sifat ta'zim kepada mereka, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wal afa minkum, aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.